Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hambamu yang akan mendengarkannya, kiranya mereka juga diberkati oleh firman. Terima kasih Tuhan, memberikan waktu dan tempat dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi hamba Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Ketua 3 bidang pelayanan yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman. Jujur ya, Ayo. saya sebenarnya berkhotbah ini belum pasif untuk berbicara, tapi saya semalam tuh membaca dari firman Tuhan yang memberkati saya itu dari Yeremia. Dia masih muda, dia katakan kepada Tuhan, saya tidak pasif untuk berbicara karena saya masih muda. Saya pikirkan Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita, kita percaya pasti Tuhan akan mampukan. Jujur saya tingkat 1 di tingkat 1 unit Pak Sebi, jujur saya berkhotbah di unit itu berhenti tengah jalan. Masih ada di sini abang-abang saya, Bang Hendra masih saksi, si Alun, semua masih ada di sini. Mereka saksi saya berkhotbah di unit. Sampai Pak Dewa mungkin ada saksinya tuh. Saya berkhotbah di tingkat 1, unit 1 di unit 1 berhenti tengah jalan. Jujur saya belum pasti untuk berbicara. Saya tidak mengerti untuk menjabarkan firman Tuhan ini. Tapi puji Tuhan, waktu demi waktu, hari demi hari, semua saya lalui pembantukan tempat ini dan tekun, saya bisa menjabarkan firman dan diberikan. Jadi adik-adik tingkat 1, jangan takut untuk memberitakan firman. Andalkan Tuhan, pasti adik-adik pasti bisa. Amin. Pada pagi ini kita akan memberitakan firman Tuhan dari Ibrani 10. Kencang ya. Ya, kalau ngomongnya terlalu cepat itu masih pergumulan dalam hidup saya. Teman-teman persekutuan tingkat 3 pun mengatakan, Bang, Dek, pelan-pelan katanya. Itu masih pergumulan dalam hidup saya. Tapi saya yakin dan percaya, jelas ya. Amin. Kita buka Ibrani 10 ayat 19 sampai Ibrani 10 pasal 19 sampai yang ke-25. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Ya, seperti tradisi STTI saya tidak akan melupakannya. Saudara saya Trans Batu Marta, Bangkit Berdiri Kak Ani sama Mbak Gita. Trans Batu Marta. Dari Trans. Agak kontak Kak Ani gitu. Jauh kali. 2 menit lagi. Ini kamar mas kamar 9. Ada Mas Eko sudah nggak ada ya. Mas Vincent sama Mas David dan saya Mas Irfan kata mereka. Memang saya dipanggil Mas di kamar. Silakan Bangkit Berdiri. Orang-orang hebat. Pemerintahan ini pemerintahan kami yang tidak terkokohkan, tidak tergoyahkan dan tidak tertandingi. Pemerintahan hebat. Bangkit Berdiri ini orang-orang besar ini. Tidak tergoyahkan ini. Oh. Tidak kalah saya unit 3. Bangkit Berdiri. Unit 3 ini juga tidak terkalahkan, semua musisi ada di dalamnya. Vokalisnya ada di dalam. Yang ngajar vokal pun ada, Ibu Sahata itu sendiri. Persekutuan tingkat 3, perjuangan dengan saya untuk Bangkit Berdiri untuk hasilkan praktek 1 tahun. Bangkit Berdiri. Jika sudah menemukannya, saya akan baca perikop. Saya baca ke-19, yang berdiri baca yang ke-20, yang duduk memperhatikannya saja. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena dia telah memperbaikkan yang baru dan kehidupan kita berkali dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita dengan air yang bersih. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita baca bersama-sama yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Terima kasih, silakan dulu kembali. Dari teks Ibrani yang saya dalami bahwa surat Ibrani dituliskan untuk menguatkan orang iman Kristen. Mungkin iman Kristen ini banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan, amin, benar ya? Penderitaan pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin. Dan juga mengalami yang namanya tantangan. Tidak gampang
Itulah makanya surat Ibrani ini dituliskan untuk menguatkan iman orang Kristen. Maka daripada itu surat Ibrani tujuannya untuk menguatkan orang Kristen yang mengalami tantangan yang berat, mengalami penderitaan yang berat. Maka daripada itu ketidaktaatan pada penulis Ibrani ini menekankan 3 hal kebenaran. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah, lebih besar kuasanya dibandingkan nabi-nabi yang ada dalam kitab perjanjian lama. 3 hal kebenaran yang kedua, Yesus adalah imam. Maksudnya imam. Yesus adalah imam, lebih besar kuasanya dari imam-imam yang ada dalam kitab perjanjian lama. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga itu dalam Yesus orang yang percaya diselamatkan dari dosa. Di dalam Yesus orang yang percaya diselamatkan dari dosa. Judul kecil perikop khotbah saya pada hari ini adalah tentang ketekunan, yaitu suatu ajaran kepada setiap orang yang membaca teks, yang mendengarkan teks ini supaya kita bisa melakukannya. Maka daripada itu saudara, ketekunan yang dimaksud ini adalah nats ini berbicara tentang iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus, bahwa kita itu mengingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kita itu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita masuk ke hadirat Allah. Itu yang saya dapat dari teks ini. Pagi hari ini saya akan memberikan tema bagi kita itu adalah We have been won by God. Siapa tahu artinya? Saya juga transit soalnya. Itu artinya kita telah dimenangkan oleh Allah. We have been won by God. Nanti kalau misalnya salah ya nanti selesai khotbah di belakang. Kita telah dimenangkan oleh Allah. Kenapa kita dimenangkan oleh Allah? Yang pertama, kita berharga di mata Tuhan. Kenapa kita dimenangkan oleh Allah? Karena kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita dikasih oleh Allah, maka kita dimenangkan. Saudara, saya katakan ya, kalau kita tidak dimenangkan Allah, tidak ada saudara di tempat ini untuk duduk tenang mendengar firman Tuhan. Mungkin saudara di luar sana orang tidak berharga, di luar sana itu sampah. Benar ya? Bersyukur ya bisa dipanggil ke tempat ini. Tapi ada beberapa yang harus kita ketahui di mana kita telah dimenangkan oleh Allah. Yang pertama, karena darah Yesus. Saya bacakan 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, saya punya bukan ilustrasi sih, hanya sekedar cerita maksudnya begitu. Ada seseorang yang bertanya, Pak, di mana rumah Pak Presiden? Di mana rumah Pak Presiden lah ya? Janganlah ke istana langsung. Rumah Pak Presiden lah dulu. Di mana rumah Pak Presiden? Ditunjukkannya ada di Telang Jawa katanya. Tetapi walaupun kita tahu di situ rumah Pak Presiden, belum tentu kita bisa langsung bertemu dengan Pak Presiden. Pasti masih ada tahap-tahapannya toh, benar. Tetapi melalui Tuhan Yesus kita bisa langsung bertemu dengan Allah. Amin. Melalui Tuhan Yesus kita bisa langsung bertemu dengan Allah, beribadah bersama dengan Allah. Maka daripada itu, dulu orang Israel pada zaman PL ya, tidak bisa masuk, tidak memiliki akses langsung ke ruang Maha Kudus. Mereka itu diwakili oleh imam besar. Dengan apa? Mereka membawa korban persembahan, ada korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban lainnya. Itu pun dilakukan orang bangsa Israel pada setahun sekali, dan itu pun tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang mereka lakukan. Tapi kita, pada zaman PB sekarang, kita berkenan karena Yesus, karena darah Yesus kita sekarang bisa hadir di tempat ini. Karena darah Yesus kita sekarang bisa masuk ke hadirat yang kudus, menghadap Allah langsung karena Yesus. Nah, saudara yang berkati Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mengerti akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, karena Ia menjadi imam dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi dasar kita untuk dapat menghadap Allah? Saya ulang sekali lagi, apa yang menjadi dasar kita untuk dapat menghadap Allah? Dasar kita untuk menghadap Allah adalah Yesus. Dasar kita menghadap Allah adalah Yesus. Ayat 19 saya bacakan sekali lagi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Keberanian apa sih yang dimaksud di sini? Itulah saya jelaskan tadi bahwa surat Ibrani ini saya penilaian tadi itu menguatkan iman Kristen untuk bisa berani untuk melewati tantangan-tantangan yang ada, pergumulan. Saudara, Anda praktek 1 tahun mengandalkan Tuhan, amin. Anda berani karena Yesus, amin. Kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan, kalau Anda tidak, mungkin Anda berleha-leha, Anda tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, mungkin Anda tidak bisa sampai di tempat ini. Anda tidak akan selesai praktek 1 tahun. Anda tidak selesai untuk antar semester. Tim kampus pun Anda gagal. Tapi karena darah Yesus, karena saudara-saudari mengandalkan Tuhan Yesus, Anda selalu ingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Makanya pada itu saudara, kadang kita berani karena darah Yesus. Kadang kita tidak berani untuk melakukan hal itu karena apa? Semua karena dosa. Karena dosa yang kita lakukan itu, maka daripada itu kita tidak berani untuk melakukan. Untuk kita masuk ke hadirat Allah itu karena apa? Kita tidak berani masuk ke hadirat Allah. Itu semua karena dosa. Itu semua karena dosa. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, mari dari teks firman Tuhan ini sudah jelas ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Jadi saudara, mari kita jaga keputusan hidup kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita menjaga sikap kita agar kita selalu berani, agar kita ingat, darah Yesus dia disalibkan, itu semua karena kita. Dan jadi saudara, yang ke-20 dikatakan lagi, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jalan tabir masih dalam PL, saya baca ya. Mereka bahasa saya ini mereka datang ke hadirat Allah itu melalui tabir. Tapi di zaman PB sekarang kita datang kepada kehadiran Allah. Saya katakan sekali lagi, karena Yesus. Karena Yesus kita sekarang ada di tempat ini. Karena dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Jelas kan? Maka daripada itu saudara, kita jaga keputusan hidup kita agar kita selalu berani menghadapi tantangan, agar kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita, dan kita bisa ada di tempat ini itu karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar adalah seseorang yang bertugas memimpin upacara suci dengan membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah mengampuni kita. Imam juga disebut sebagai juru bicara antara manusia dengan Allah dan sebaliknya. Tuhan Yesus adalah imam besar kita, yang oleh kematiannya telah menjadi korban bagi dosa-dosa manusia, memimpin orang percaya. Maka daripada itu saudara, marilah kita mendekat kepada Allah, karena sudah ada Yesus yang perantara kita untuk bisa masuk ke hadirat Allah. Mari saudara, kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada 3 alasan di atas tadi saya katakan, karena darah Yesus yang pertama, karena Yesus adalah jalan hidup, karena Yesus adalah sebagai imam besar, maka kita bisa menghadap Allah. Nah saudara, maka baik itu marilah kita umat yang percaya dengan hati yang ikhlas dan keyakinan benar dan teguh untuk berani masuk ke hadirat Allah yang kudus. Poin yang kedua dikatakan ini adalah memiliki hati yang tulus ikhlas. Memiliki hati yang tulus ikhlas di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya membaca teks ini, kita sebagai hamba Tuhan dan kita sebagai orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, itu untuk kita sebagai orang yang berdosa. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan datang beribadah pada saat ini dengan karena dari pagi kita harus ibadah. Dengan hati yang ikhlas dan tulus kita datang ke tempat ini. Ingat kebaikan Tuhan Yesus kayu salib itu menembus dosa-dosa saudara. Saudara mencuri, tapi Tuhan Yesus yang mati kayu salib. Oke lah, sekarang Anda tidak dapat siapa pencuri-pencuri itu, tapi Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua. Amin. Bapak itu saudara, mari kita datang ke hadirat Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Dikatakan lagi di ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia.
24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan di sini adalah marilah kita sebagai orang percaya yang selalu jika ada yang misalnya tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita saling mendorong dengan baik. Pekerjaan baik ini kita melayani dengan motivasi yang benar-benar kita melayani dengan tulus hati, tulus yang ikhlas. Dan katakan 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita bisa masuk kehadiran Allah kita yang suci. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita datang untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan keyakinan yang teguh bahwa kita datang beribadah itu karena Yesus. Kita datang beribadah karena Yesus telah memenangkan kita. Amin. Maka mari pada pagi hari ini kita saling menasihati dengan satu yang lain. Kita sebagai orang hamba Tuhan yang hebat, marilah kita saling menasihati dengan yang lain agar kita selalu berpegang teguh, berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus itu selalu setia dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara minta, pasti Tuhan Yesus akan berikan. Amin. Hanya ini bisa saya ceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan berhenti memuji,